نوانا تعالى وتعليم وتذكر وتذكير نفاء والانتفاء إفادة الصفات الحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسول عمل بهما ابتغى مرضات وثوابها وخاتم من الموت بأفية شفينا رسول الله إننا محمد بن صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج ذريته أهل البيت أجمعين جميع التابعين بإحسان من دين أولياء علماء وشهداء ومشايخنا بالدين وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومن بعد بالدين الدنيا الآخر بكل دين صبي خيرات الدنيا الآخر صفات من المولى من نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم وسلم ونزل حضرة النبي سيدنا محمد وصحبه أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran, terakhir dalam rangkaian Durarul Quran, ayat-ayat tentang Durarul Quran, tentang ibadah. Itu pada rangkaian terakhir itu adalah rangkaian ayat masih dalam suratul Baqarah ayat 40 sampai 45. Sekarang ayat 74 75. Tsumma qasat qawluhu wa qawluhu tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Itu firman Allah SWT, tsumma qasat qulubukum, kemudian menjadi keras hati kalian, min ba'di dzalika, setelah itu, faya kal ijarat ya asyadu qaswah, maka dia hati itu seperti batu atau lebih keras daripada batu. Ini masih rangkaian kisah Bani Israel. Ini setelah Allah tunjukkan tanda-tanda berupa Baqarah, kisah pembunuhan yang dilakukan di Bani Israel itu, dan Nabi Musa AS menyuruh untuk menyembelih sapi. Kemudian mereka bertanya-tanya tentang sapi itu sampai hanya disembelih, wa makadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak melakukan penyembelihan itu. Kemudian maka hati mereka justru menjadi keras setelah Allah tunjukkan tanda berupa dipukulnya mayat itu yang mereka. Dan kisah Baqarah itu kan karena ada Bani Israel, antara Bani Israel dengan satu dengan yang lain, antara dua desa itu ada salah satu dari dua desa A dengan B itu. Itu di saat terbunuh di
penduduknya terbunuh di Sabbe, dituduhlah orang-orang di situ untuk membunuh. Ini berperkara mereka bersengketa sampai ke Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa sengaja ingin menghinakan anak sapi, patung anak sapi yang mereka sembah, sehingga Allah mewahyukan untuk kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi itu tadi. Hanya setelah sembelih disuruh untuk memukulkan salah satu anggota badan sapi itu kepada mayit itu, dan selama itu dipukul, ya khilaf, ada yang mengatakan lesannya, ada yang mengatakan buntutnya, tidak penting, yang penting di situ di ayat itu cuma disuruh untuk fadribuhu bi ba'dihha, cuma disuruh untuk memukul dengan sebagian anggota saja, tidak jelaskan bagian mana ini. Seandainya penting pasti Allah jelaskan di sini. Maka ya kadang lucu juga ngelihat Israiliyat. Kayak bibadiha itu apa, bibadiha itu apa, lesan apa. Hanya sama ulama dikemukakan riwayat yang mengatakan lesannya, yang mengatakan apa buntutnya, yang mengatakan la ismina la yughni minju. Terus kalau buntutnya kenapa kan itu? Kalau lesannya juga kenapa? Implikasinya apa kan tidak ada. Hah? Ya, tidak ada viral-viralan. Iya, karena kan tapi apa namanya, masalah itu kan Israiliyat. Israiliyat itu ya bukan harganya bukan seperti hadis yang harus diimani, la ismin oleh minju. Mau iman tidak apa-apa, mau tidak iman juga tidak kafir, tidak pengaruh. Mengimani lesannya ya. Dan enggak, asbabun nuzul itu kan, asbabun nuzul kan kejadian di masa Rasulullah SAW. Ya, bukan, itu kan kisahnya. Kayak Ashabul Kahfi itu nanti Bani Israil juga punya cerita tentang Ashabul Kahfi. Yang kemudian dari mereka kan banyak yang masuk Islam juga. Nah, mereka hanya menyusupkan kisah itu yang ada pada kitab-kitab mereka dulu. Bukan asbabun nuzul. Asbabun nuzul kan latar belakang kenapa ayat itu turun, tidak ada kaitannya sama itu. Itu kan dulunya, konon ceritanya, katanya konon kan begitu. Ya, konon katanya dan katanya konon. Ya. Itu begitu ceritanya. Dan akhirnya ya banyak. Akhirnya kan ngetren zaman setelah ahli kitab masuk. Dari mereka ahli kitab itu banyak masuk Islam, hanya mereka membawakan kisah-kisah yang mereka pernah dapat. Kok kelihatannya cocok ini untuk menjelaskan itu. Ya, tapi kan tidak wajib diimani juga. Rasulullah SAW sudah mengajarkan pada kita, sikap kita pada Israiliyat itu ya jangan membenarkan semuanya, jangan juga mendustakan semuanya. Apa yang Rasul kuatkan yaitu wajib kita imani, bukan karena Israiliyatnya, tapi karena dikuatkan oleh Rasul SAW atau Quran atau hadis. Dan apa yang tidak disebut Quran hadis, ya tidak usah minteri. Tidak usah minteri Quran dan hadis. Sudah Israiliyat, ya Israiliyat. Ya. Mau diteliti gimana yang lebih kuat? Wong itu Israiliyat. Mau diteliti riwayat mana yang ini lebih roje dari ini, ya tidak bisa. Ya kalau hadis ada tarjihnya. Ini dhaif, ini Israiliyat tetap Israiliyat. Bukan hadis. Kemudian Laya kal hijarati wa asyaddu qaswah. Maka hati itu tsumma qasat qulubukum ba'da dzalik. Kemudian keraslah hati kalian wahai Bani Israil. Allah sebut dengan kum kalian di situ ya khitabnya kepada Bani Israil yang ada pada kota Madinah itu. Ya. Walaupun kejadiannya mungkin kepada kakek-kakek mereka. Kemudian menjadi keraslah hati kalian setelah itu. Jadi setelah ditampakkan tanda itu bukan malah lunak, bukan malah beriman, malah menjadi keras. Waliyadzubillah. Faya kal hijarati, maka hati itu seperti batu, awasyadu qaswatu, lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Kemudian faya kal hijarati asyadu qaswah.
Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya sebagian daripada batu ya, ada yang tatafajjaru minhul anhar. Ada yang memancar darinya sungai-sungai. Ini padahal batu saja itu masih ada yang darinya dari celah-celah batu itu bisa keluar air. Tapi hati manusia kalau sudah keras, itu bilang. Wa inna minal masyaqquq wa yakhruju minhul ma'. Masih terpancar dari celahnya itu sungai. Sebagaimana batu yang terjadi pada dipukul oleh Nabi Musa memancar mata air. Wa inna minal masyaqquq wa yakhruju minhul ma'. Dan di antara batu itu ada yang terbelah lalu keluar darinya air. Ya. Wa inna minal lama yahbitu khasyatillah. Dan sesungguhnya dari batu itu ada yang yahbitu, yang turun dari atas gunung kepada bawahnya karena takut pada Allah SWT. Sedangkan hati kalian wahai Yahudi la talinu wa la takhsya, sama sekali tidak melunak, sama sekali tidak khusyuk, padahal batu saja masih begitu. Ya. Kemudian apa? Apanya? Oh iya, ini kan kebanyakan. Tapi kan di ayat lain kan dipuji juga sebagian ahli kitab, maksudnya ya. Makanya pujian ahli kitab yang ada di Quran itu khusus pada ahli kitab yang masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam sebagai min ahli kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili. Kan banyak ayat-ayat yang memuji ahli kitab juga. Tapi lebih banyak ayat yang menas Yahudi sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Hatta di Alkitab mereka, di Bible mereka disebut sebagai bangsa tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu keras kepalanya. Di Bible mereka disebutkan, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bangsa yang tegar tengkuk. Ya, itu Yahudi. Berapa kali disebut di Bible? Sama di sini pun disebut di Alkitab. Ya, disebut sebagai Yahudi. Disebut orang-orang yang keras kepala. Itu sifat secara umum. Apakah ada yang beriman sedikit? Sampai di Bukhari dikatakan lau amana asyumna Yahudi la amana al-Yahud. Seandainya beriman 10 saja dari Yahudi, pasti semua Yahudi bisa, atau banyak Yahudi yang beriman. Bisa dihitung dengan jari. Di surat apa itu? La ilaha illallah. Apa? An-Nisa ya. Maidah. Itu kan juga wala tajidna asyaddahum ya. Alladzina apa? Kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya pada orang yang beriman. Alladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Wala tajidna aqrab mawaddatan alladzina qalu inna nasara. Mereka bi'annahum qissisina wa rabbana anhum la yastakbirun. Kalian akan mendapati paling kerasnya permusuhan pada orang yang beriman adalah Yahudi dan orang yang musyrik. Dan paling akrabu mawaddatan, paling dekatnya mawaddah kecintaan pada orang yang beriman adalah alladzina qalu inna nasara. Itu orang-orang yang pernah berkata bahwa kami adalah Nasara. Mereka minhum qissisina. Itu kan memuji ya kan Raja Najasyi dan pendeta-pendetanya yang kemudian ketika dibacakan surah Maryam alaihissalam itu mereka menangis mendapati ya, sehingga Raja Najasyi mengatakan sungguh apa yang dibawa nabimu itu ini kepada Ja'far bin Abi Thalib yang membacakan waktu itu dan apa yang dibawa nabimu dengan datang dari Isa itu muncul dari miskatin wahid, muncul daripada sumber cahaya yang sama kata Raja Najasyi itu. Kemudian kan Allah puji itu. Nah, tapi kan di sini kan ini konteksnya lagi Allah sedang mengecam keras kepalanya Yahudi karena memang kebagian besar ya begitu. Kalaupun ada yang dipuji itu segelintir yang masuk Islam. Bukan seperti pemahaman orang yang kopla itu semua agama sama itu loh. Katanya dia, lah kok enak. Itu loh katanya Quran juga memuji ahli kitab loh. Ahli kitab yang mana? Terus mau
Mereka ini belajar tafsir di mana? Siapa ahli kitab yang dipuji itu? Terus apakah itu mengatakan seolah-olah semua agama terus Allah muji ahli kitab, berarti Allah muji agama Yahudi Nasrani, terus berarti ini kan pemahaman yang kopla. Jadi pujian, silakan buka tafsir mana. Pujian yang dimaksud di ahli kitab itu baik yang tadi saya bacakan ayatnya di surat Al-Maidah maupun di surah Ali Imran, wa min ahli kitabi ummatun qa'imatun ayat itu ayatillahi ana alaihim yasjudun dan seterusnya. Juga di beberapa ayat yang lain wasyahidah syahidun min ahli kitabi dan seterusnya. Itu apa namanya? Itu ahli kitab yang beriman, bukan memuji Nasara atau keyakinan Yahudinya. Masa gimana? Itu kan bertentangan. Banyak ayat Quran mengecam kesyirikan. Masa ya Allah memuji keyahudian dan kenasranian dari sisi sekte atau apa ajaran dogma trinitas dan sebagainya? Ya, bukan itu tentunya. Tapi Allah puji itu ya orang-orang ahli kitab yang masuk Islam, yang mereka mengkonfirmasi pemahaman mereka yang dulu di kitabnya dengan apa yang ada yang dibawa oleh Rasul SAW, sehingga mereka tunduk kepada kebenaran. Wal haqqu yuttaba, maka kebenaran lebih pantas untuk diikuti. Dengan kebanyakan mereka ya ini yang seperti yang dikatakan di ayat itu makosat kulubukum. Kebanyakan dari mereka keras hatinya, tegar tengkuk, dalam bahasa Alkitabnya tegar tengkuk. Keras kepala. Kemudian wa inna minal rijali mutabajjim min al-har wa inna minal masyufiqin. Allah bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai atas apa yang kalian amalkan, apa yang kalian kerjakan. Yang dikatakan bagaimana batu bisa khosyah. Dikatakan bahwa Allah yang memahamkan batu itu dan mengilhamkan kepada batu itu sehingga yakhsha biilhamih, takut dengan ilham dari Allah. Dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki pengetahuan tentang jamadat yang itu tidak diketahui oleh makhluk. Makanya Allah bilang walakil la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengerti tasbih daripada semua. Im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih dengan memuji Allah, tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Ini mazhab dari situ, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki ilmu tentang jamadat dan seluruh hayawanat siwal akli, selain dari mereka yang berakal. La yakifu alaihi ghairuh, yang mana selain Allah tidak mengerti ilmu tentang itu. Maka bagi jamadat, bagi hayawanat ada sholat, ada tasbih, ada khusyah, sebagaimana Allah kabarkan, wa min syai'in la yusabbihu wa tayru shaffatin kullun qad alima sholatahu wa tasbihah. Semua Allah sudah mengerti sholatnya dan tasbihnya. Berarti kan masa Allah bohong? Adapun gimana kaifiyah sholatnya tasbih, Allah alam. Tapi Allah mengabarkan, dan kabar dari Allah harus diterima. Sholat wa tasbihah ya kita iman, sholat wa tasbihah. Tidak ada satupun daripada burung sofat yang bersof-sof dengan terbang bersusun berbaris terbang di atas. Kullun qad alima sholatuh. Semua Allah ngerti doa mereka, sholat mereka, dan tasbih mereka. Allah mengerti. Berarti kan ada tasbih mereka, sholat mereka. Masa nggak ada Allah bilang ada, kan nggak mungkin. Juga Allah tegaskan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar. Tidakkah kau melihat ya Muhammad bahwasanya sujud kepada Allah semua yang ada di langit, di bumi. Syamsu wal qamar, matahari, bulan, semua sujud kepada Allah SWT. Surah Al-Hajj 18. Maka wajib
kepada orang yang beriman untuk mengimani semua itu dan menyerahkan ilmunya kepada Allah SWT. Karena kita tidak mengerti rincian tasbih mereka. Tapi yang jelas Allah mengabarkan. Ya. Wa yurwan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kufar yatlubuna. Qala al-jabal inzil anni. Fa ini aku untuk qada alaihi wa akibunillah. Juga bagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat Sahih Muslim itu bahwasanya saya mengetahui ini larifu hajaran di Makkah karena yusallimu alayya qabla ubath wa ila fulan. Saya mengenali batu-batu di Mekah yang memberi salam kepada saya, kata Rasulullah. Berarti kan mereka juga mempunyai yang Allah kabarkan itu tadi berupa tasbih, berupa sehingga mereka sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW, mereka menguluk salam kepada Rasulullah. Dan Rasul pun mengatakan begitu. Ketika lewat di Uhud, hadza jabalun yuhibbuna nuhibbuh. Ini Uhud ini gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Itu sabda beliau. Masa Rasulullah SAW bohong? Dan sahih hadisnya di Bukhari. Ya. Kemudian juga Allah berfirman kan gitu. Wa anzalna hadzal qur'ana jabalan la ra'aitu khashi'an mutasaddian khasyatillah. Seandainya kami turunkan Quran ini, dan Quran ini kalamullah yang asli, Allah turunkan pada gunung, kamu akan lihat gunung itu tunduk, khasyian khusyuk, mutasaddian pecah, hancur, min khasyatillah karena takut kepada Allah. Berarti kan Allah mengabarkan gunung itu khasyah. Allah bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah itu lalai atas apa yang kalian kerjakan. Ini merupakan ancaman dari Allah SWT bahwa Allah tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Berarti Allah akan balas itu semua sesuai dengan perbuatan. Kemudian apa mauna yu'minu lakum? Apakah kalian muslimin tatma'un masih tamak, masih kepingin? Ayu'minu lakum mengharapkan supaya mereka percaya kepada kalian. Orang Yahudi itu. Masihkah kalian kepingin supaya mereka percaya pada kalian? Pokoknya fariqun min yasma'una kalamullah dan sungguh telah ada siapa fariqun minhum sekelompok dari mereka yasma'una kalamullah mendengar kalamullah tsumma ya'rifuna kemudian mereka menyimpangkannya. Menyelewengkannya setelah mereka memahaminya, hum ya'lamun sedangkan mereka mengetahui akan penyimpangan yang mereka lakukan. Dan mereka pura-pura tidak tahu. Itulah sifat Alkitab. Tapi apakah memang betul-betul tertutup semua? Ya tidak, seperti tadi sudah kita jelaskan. Ada Alkitab yang juga beriman. Sampai sekarang, Yahudi itu ada yang sadar, yang beriman ada. Tapi dibandingkan yang kafir, lebih banyak yang kafir. Karena mereka istikbar, sombong. Mereka bangsa yang dipilih, fathulnakum ala alamin. Dan mereka menganggap seolah pilihan itu tetap sampai hari kiamat. Apapun yang mereka lakukan, tetap mereka bangsa. Pilihan Allah itu keyakinan mereka. Sehingga menganggap rendah bangsa yang lain. Hah? Kenapa? Intinya menurut cinta sama Rasulullah kan peristiwa pembunuhan berdarah-darah di Uhud. Iya. Cinta kok berdarah-darah di Uhud. Ya kan bukan salah gunungnya. Cinta itu kan tentu jangan digambarkan seperti tadi tasbih. Apa yang ucap subhanallah seperti kita, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Bentuk cintanya bagaimana? Hanya Rasul yang bisa menangkap itu. Sehingga beliau mengatakan yuhibbuna nuhibbuh. Apalagi semua bagaimana
tasbih tadi. Yang bisa menangkap cuma Allah Ta'ala, kita tidak bisa merasakan. Itu katanya bertasbih. Ya kan? Jadi apa namanya? Bukan berarti kemudian kekalahan itu kan bukan karena gunungnya. Dan Allah sudah jelaskan tentang perang Uhud itu di surah Ali Imran. Bahwa penyebabnya adalah mereka mengingkari, menyalahi perintah Rasulullah SAW yang disuruh turun, jangan turun dari Jabal Rumat. Mereka turun. Akibat melayani perintah Kanjeng Nabi, hanya mereka Allah kasih pelajaran. Ini loh, Nabi kalian masih hidup. Kalian menyalahi perintah Nabi, ya Allah kasih kalian berbagai pelajaran. Ya bukan karena Uhudnya. Bahkan katanya ibu dan ibu, ya itu kan Rasulullah yang mengucapkan. Sahabat tidak mengucapkan itu. Yang mengucap itu kan siapa? Kanjeng Nabi SAW. Ya mungkin hanya beliau menangkap, apalagi di sisi lain beliau ini, ya seperti kata para ulama, ada risalah ta'rif, risalah taklif itu untuk beban syariat cuma pada jin dan manusia. Risalah tasyrif itu pemuliaan pada malaikat. Jadikan umat beliau sebagai pemuliaan malaikat sebagai umat beliau, atau memuliakan beliau sampai-sampai malaikat pun jadi umatnya. Ada risalah ta'rif, pengenalan itu kepada jamadat bahwa semua yang ada sih mengenal Rasul SAW. Apa buktinya? Batu yang beri salam. Apa buktinya? Pohon yang beliau pakai untuk sandaran itu yang menangis merintih. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mujizat bagi beliau, sahabat. Jangan kita, sahabat saja nggak nangkep itu. Yang nangkep itu siapa? Ya Rasulullah. Itu kekhususan. Gimana cintanya? Ya umboh. Tanggal itu tentang Kanjeng Nabi. Ya apa Kanjeng Nabi? Kemudian apa lagi? Biharifun bahum ya'lamun. Qauluhu, dan firman berikutnya pada surat Al-Baqarah ayat 83. Qaulu ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Di ayat tadi ayat 84-85 itu tentang khasyah, takut kepada Allah Ta'ala, tentang amal hati, berupa rasa khauf, yang pada kalau batu saja dikatakan min khasyatillah, bagaimana manusia. Tapi hati manusia kalau sudah keras, bahkan lebih keras dari batu. Sudah lunak hati mereka, seperti yang Allah gambarkan, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Itu hati orang yang takut pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu, bukan yang ini. Amin ya rabbal alamin. Bukan yang qasat qulubuhum. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah oleh kalian sholat, wa atuz zakat, tunaikanlah oleh kalian zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian ternyata kalian berpaling. Ini masih ahli kitab ini. Wa ta'khudna kan awalnya wa ta'khudna mitsaqan bani Israil la ta'buduna illallah, awalnya begitu. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dari Bani Israil, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah bil walidayni ihsana. Itu kurba lihat masakin kullu linasi husna. Pada kerabat berbuat baik, pada orang tua, pada kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, ucapkanlah pada ke manusia itu husna, ucapan-ucapan yang baik. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Artinya ada korelasi antara aqimus shalah wa atuz zakah dengan kullu linasi husna dan sebagainya itu. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika sahabat menunjuk satu orang perempuan yang itu ya bangun malam ya Rasul, puasa siang hari. Rasul bilang bagaimana perilakunya? Ya, dikatakan jelek ya Rasul. Karena hiya finnar, dia di neraka.
Apa rahasianya? Karena kan itu tadi, sholat zakat itu kan ada efek. Seperti di sini. Berucap baik, berbuat baik pada orang tua, pada kerabat. Itu efek dari sholat dan zakat. Menghilangkan penyakit bakhil. Nah kalau sedangkan perempuan tadi dikatakan akhlaknya buruk, tapi dia puasa, berarti kan nggak ngefek puasa sama. Alias bahasa lainnya insya Allah dengan indikator begitu berarti kan tidak diterima. Ada yang konslet, bahasa lainnya kan. Ada yang konslet dalam ibadahnya perempuan itu sehingga Rasul berani mengatakan iya benar. Karena dilihat dari perilaku. Nah, bagaimana tidak dengan sholat dengan tujuannya tanhanil fahsyai munkar. Berarti kalau tidak terbentuk tanhanil fahsyai munkar berarti kan sholatnya ada yang konslet. STMJ sholat terus maksiat jalan. Gitu. Lu susu telur madu jahe enak. TMJ sholat terus maksiatnya. Bala man aslama wajhu lillahi wa huwa muhsinun. Surat Al-Baqarah itu tadi ayat 83. Summa tawaddu qul minkum wa antum mu'ridun. Kemudian berpaling kalian. Kalian ini siapa? Ya konteksnya ayat itu wa akhadha mitsaqu bani Israil konteks ayatnya. Kalian berpaling oleh ahli kitab. Padahal harusnya kalian beriman sama Rasul ini. Karena ini yang dikabarkan oleh kitab kalian. Tapi kalian berpaling. Disuruh sholat, suruh zakat. Jangankan sholat zakat, beriman saja tidak. Kalian berpaling. Illa qalilan. Nah itu. Kecuali sedikit. Berarti bukan berarti nggak ada yang masuk Islam. Itu tetap ada. Allah nggak usah ngajarkan. Allah itu maha adil, objektif. Allah katakan ada yang masuk Islam. Ya Allah bilang ada yang masuk Islam. Cuma ya sedikit. Qalilan minkum. Wa antum muridun, sedangkan kalian kebanyakan berpaling. Mengu, membangkang. Kalian masih membangkang. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Kemudian meloncat pada ayat 112 karena memang yang ditelik di sini adalah ayat Durarul Quran tentang ibadah. Sedangkan ayat Ma'rifatullah sudah berlalu pembahasannya di Jawahirul bab pertama dari pasal pertama di bab ini itu Jawahirul Quran. Alaman aslama lillahi wa muhsin. Tidak. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah muhsinun, sedangkan dia sepenuhnya berserah diri sepenuhnya kepada Allah, sedangkan dia berbuat baik, falahu ajrun inda rabbih, maka bagi dia pahalanya di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Itu sebagai penolakan atas perkataan klaim sepihak dari ahli kitab. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang man kana hudan, siapa-siapa yang masuk Yahudi atau Nasrani. Yahudi berkata, tidak masuk surga kecuali agama Yahudi. Nasara pun berkata begitu. Menurut riwayat ini turun berkenaan dengan Nasrani Najran. Kebetulan ketemu sama Yahudi di Madinah. Masing-masing eker-ekeran. Terus podo kafir eker-ekeran. Kata Yahudi, kami yang masuk surga. Yang Nasrani enggak mau kalah. Kami yang masuk surga. Turun ayat ini. Qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan nasara tilka amaniyum qul min musyrikin bala man aslama wajhahu. Itu lanjutan ayatnya. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Itu klaim sepihak dari mereka. Allah bahkan mengatakan tilka amaniyum, itu angan-angan mereka yang tidak mungkin tercapai. Bahkan Allah Maha Adil, Allah buka. Ya, Allah buka. Apa? Pembuktian. Qul, katalah pada mereka Muhammad, hatu burhanakum. Berikan bukti kalian. Kalau klaim kalian itu benar, in kuntum shodiqin. Meskipun kita kembali terlepas dari Bible mereka sekarang, ke validitasnya. Kita kembali ke yang ada sekarang saja.
Itu sudah jelas di kitab mereka. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu dawuhnya Nabi Isa di Bible mereka. Sampai kalian, jika kalian tidak lebih soleh dari orang Farisi. Satu sekte Yahudi yang betul-betul memegang. Masuk Nabi Isa bilang, alaihissalam. Terlepas dari validitas itu, kalau mereka mau iman, dawuhnya Nabi Isa kalau mau iman. Kalian tidak akan masuk surga, kata Nabi Isa, kecuali harus lebih soleh dari itu. Tidak apa-apa. Nah, Soros sekarang gitu. Sudah mati di tiang salib, menebus dosa semua umat, tenang saja. Walaupun kita maksiat, tetap masuk surga. Bersama Bapa di surga. Anjib, padahal dawuhnya Nabi Isa bukan katanya orang Islam. Bible mereka sendiri. Makanya kan kebanyakan, kalau antum perhatikan testimoni-testimoni para orang-orang yang kebanyakan kalau mereka betul-betul objektif belajar kitab mereka itu akan ya terlepas dari validitas yang ada sekarang seberapa persen cocoknya sama yang asli atau yang dulu. Terlepas dari itu terbukti kalau mereka mau objektif baca Bible-nya sesuai dengan itu akan menuntun mereka kepada Islam. Itu sudah banyak bukti dari testimoni mereka. Cuma kan mereka tidak baca kitab. Ojo umate. Ulama saja. Tapi kau no darusan kan. Tadarusan sampai hatam itu tidak ada. Kemudian kajian tafsir ini masa ada. Atau di tempat ibadahnya mereka coba lihat. Ada apa kajian tafsir? Ya dogma, lagi-lagi kembali ke dogma. Umat aja tidak ngerti. Tidak ngerti apa yang ada di kitabnya. Cuma ya tidak ngerti, tidak mau ngerti. Pokoknya sudah ke gereja seminggu sekali sudah dianggap soleh lah. Menurut mereka. Oh iya, yang ngomong itu, bahkan ada satu pendeta, saya dapat video, satu pendeta yang mengecam. Ya, sebenarnya maksud dia bagus, tapi umatnya yang tidak terima. Kamu udah malu sama orang, ya kurang lebih begitu, sama orang Islam. Kamu disuruh ke gereja sekali seminggu, gerutu. Itu loh orang Islam ya. Sehari 5 kali. Masih kurang mereka. Masih sholat sunnah. Kata ada satu pendetanya objektif. Saya pernah dapat kiriman dari sana, cuma orang bahasa Inggris cuma translate. Ajib. Itu yang objektif. Tapi Yahudi kan banyak yang masuk situ kan Nasoro. Coba lihat testimoninya. Kan Nasoro. Sesuai dengan firman Allah, asyadduhum adawatan itu al-Yahud. Wa aqrabuhum mawaddatan itu ya Nasoro. Karena wahum la yastakbirun, mereka tidak ada kesombongan. Yahudi mengatakan saya Bani Israel. Karena Yahudi kan sebetulnya inklusif untuk Bani Israel saja. Makanya Nabi Isa kan tidak menyebarkan itu kepada. Cuma setelah itu baru hatta muridnya yang 12 tidak menyebarkan itu ke orang-orang non-muslim, orang-orang non-Israel. Memang Nabi Isa kan cuma diutus wa rasulan ila Bani Israel. Allah bilang di surah Al-Imran Nabi Isa tuh saya ini rasul untuk Bani Israel, bukan untuk selain Israel. Itu menimbulkan kesombongan mereka, kan? Maka merasa fadlnakum alal alamin, sudah mereka merasa di atas angin. Nah, Yahudi susah beriman karena Nasoro wahum la yastakbirun. Nasoro mereka tidak ada kesombongan yang dimiliki Yahudi. Sehingga mereka bisa lebih menerima kebenaran itu. Kalau ditelik lebih dalam lagi, berarti kibir, kesombongan itu menutup hidayah itu tadi. Alhamdulillah penyakit hati. Kemudian balam mana sun? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dari lagi mustahil bis sabri was shalah itu. Jadi setelah Yahudi bilang itu, Yahudi pada gontok-gontokan sama Nasrani bilang kami yang masuk surga. Yahudi bilang kami yang masuk surga. Allah bilang melalui Rasul, wis kau saya kira-kiran. Kul hatu burhanakum. Coba buktikan. Mana bukti kalian? Allah membuka. Allah enggak otoriter. Kalau kalian mau buktikan benar, ayo. Kembalikan bukti kalian. Yang klaim kalian mengatakan bahwa kalian yadkhulul jannah. Masuk surga. Dari kitab mereka sendiri tidak ada satu klaim pun klaim
yang mendukung klaim mereka di kitab mereka sendiri, gak usah kemana-mana. Tidak ada satu klaim pun yang mendukung. Kemudian kulhatu burang in kuntum shodiqin. Kalau memang kalian benar dari klaim kalian bahwa kalian termasuk yadkhulunal jannah, maka kembalikan buktinya. Allah bilang begitu. Itu kan fair. Secara ilmiah. Mana buktinya? Jangan cuma klaim. Kalau mengklaim semua bisa. Ibrahim katanya yang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, Nasrani mengatakan Ibrahim. Kalau jawab makan Ibrahim Yahudi oleh Nasrani akhirnya karena Hanifah Muslimin. Atau di Bible mereka siapa Ibrahim itu? Kan gitu. Mana aku lah itu beranakku. Bala man aslama wajhul muhsinun falahu ajruhu. Tidak demikian ini ya maksudnya tidak seperti yang diklaimkan oleh Yahudi Nasrani itu man aslama wajhu. Siapa orang yang berserah diri secara total ya, wajah itu dijadikan simbol karena ya wajah itu yang paling utama menunjukkan apa mewakili seperti wajah itu wajah. Maksudnya bukan wajah saja tapi seluruh. Man aslama wajhu siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah lillah wa muhsinun dengan dia berbuat baik falau ajruh. Maka bagi dia pahalanya. Dan la khaufun alim wa lam yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni la takfurun. Panjang. Sampai situlah. Ihya'nya enggak bagian. Mau saya bahas tadi kan rentetan ayatnya panjang, kemudian dari ayat berapa itu? 152 sampai 157. 5 ayat. Fadhkurkum sampai ulaika sholawatu rabbihim wa ulaika warahmatullahi wa ulaika humul muhtadun. Iya aja sampai mana?